Firman dilepaskan itu tujuannya hanya satu. Untuk apa? Membersihkan kebiasaan-kebiasaan yang salah, menggantikan dengan kebiasaan yang baik. Jadi saudara, urutannya sederhana. Yeremia pasal 3 ayat 14-15, tangan Tuhan membawa kita. Betul? Ke rumah yang ditunjukkan Tuhan, Ulangan pasalnya yang keberapa? 12 ayat 5 sampai 7. Di sana kita dipertemukan dengan gembala-gembala yang di-approve oleh Tuhan supaya mereka memberi makan kita. Saudara makan firman, meresponi firman, yes, amin, katakan amin. Waktu saudara menangkap firman itu, tanpa saudara sadar, saat itu saudara sedang dikerjakan. Firman itu lagi mencabut. Katakan amin. Mencabut tanaman-tanaman yang bukan berasal dari Bapa dan menggantikannya dengan tanaman-tanaman yang berasal dari mana? Dari Bapa. Yohanes berapa tuh? Yohanes atau apa? Coba buka dulu ayat itu. Jadi itu urutannya, saudara di rumah Tuhan, rumah yang ditunjukkan Tuhan, bertemu dengan orangnya Tuhan yang adalah orang tua rohani itu. Katakan amin. Supaya orang tua rohani itu memberi makan saudara dengan apa? Mencabut makanan-makanan yang lain. Atau tanaman-tanaman yang bukan berasal dari kerajaan sorga. Katakan yes. Supaya mulai menggantikannya dengan tanaman-tanaman yang dari Bapa itu. Katakan amin. Dan tentunya tanaman itu dimulai dari benih. Dimulai dari apa? Benih. Tanaman itu bicara benih-benih yang tidak berasal dari Bapa itu dicabut, dibuang. Digantikan dengan benih yang dari sorga. Perhatikan Yohanes berapa tuh? Yohanes atau itu? Matius berapa? Matius 13 atau berapa? Ya, coba. Haleluya. Saya bilang, hari ini pencurahan Roh Kudus ini kita tidak itu merinding-merinding, stop merinding-merinding. Bukan soal merindingnya. Saudara harus benar-benar diselaraskan dengan firman itu. Tidak merinding, yang penting hidup serupa dengan Kristus itu lebih baik daripada merinding-merinding tapi hidup tidak serupa. Jawab Yesus, setiap tanaman yang tidak ditanam oleh apa? Bapakku. Setiap benih yang tidak ditabur oleh Bapakku yang di sorga akan apa? Dicabut dengan apa? Akar-akarnya. Jadi tujuan sederhana sebenarnya itu. Termasuk tanaman suka terlambat itu dicabut. Tanaman yang tidak mencintai Tuhan, cuek-cuek dengan rumah Tuhan, itu semua dicabut seperti yang dia di awal ngomong tadi itu dicabut semua. Sampai benar kita memiliki kesadaran bahwa kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Katakan amin. Jadi harus apa? Dicabut. Lalu digantikan dengan tanaman-tanaman yang dari sorga. Benih yang dari sorga. Makanya ke Galatia 4 ayat 6 itu. Jadi urutannya itu sederhana saja. Nah orang tua rohani itu tugasnya untuk itu. Menjaga benih yang sudah ditanam itu. Katakan amin. Tanaman yang sudah ditanam di dalam kita itu tugas orang tua rohani itu adalah apa? Menjaga itu, menumbuhkan itu. Jadi kalau orang tua rohani bicara banyak didik saudara itu, saudara jangan protes. Katakan amin. Yang lebih parah tuh kalau sudah diam. Diam-diam saja. Amin. Perhatikan Galatia 4 ayat 6. Haleluya. Dan karena kamu adalah apa? Saudara anak? Kita anak karena benih kan? Karena Tuhan cabut benih yang bukan, buang benih yang bukan dari sorga, dan taruh benih yang dari sorga itu, yang adalah Roh Kristus itu, Roh anak itu. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh Roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba ya. Katakan amin. Jadi bukan soal seruan-seruan saja, itu bukan soal yang penting Tuhan-Tuhan saja. Tapi benar-benar harus menjadi realita. Firman yang kau dengar banyak-banyak itu yang penting bukan pengetahuannya, tapi actionnya. Harus terlihat. Sorry kalau dia dibilang, iman Thomas itu sudah harus terlihat sekarang. Paham gak? Katakan yes.
Saudara perhatikan. Terus naik. Galatia 4 ayatnya yang ke-19. Mulai ayat 12 dulu. Jadi saudara hati-hati nih. Tugas orang tua rohani itu menjaga benih tadi ini. Roh anak yang sudah ada di dalam ini. Di dalam kita itu. Itu adalah tugasnya orang tua rohani. Jadi hati-hati ini saudara. Kadang itu tidak bertumbuh. Tidak kelihatan, tidak tumbuh. Karena tanpa saudara sadar itu. Saudara lagi terbawa dengan ragi yang lain. Saudara itu disembur oleh semburan-semburan yang lain. Semburan apa? Semburan air-air yang lain. Itu yang mengkamiri kita. Itu yang mengkontaminasi benih Kristus yang ada di dalam kita. Jadi benih Kristus yang ada di dalam kita, kita dengar tentang firman Kristus, tapi yang tumbuh lain. Kenapa? Karena tanpa sadar itu kita dengar tentang firman Kristus, tapi kita juga lebih banyak mendengar semburan-semburan yang lain. Ini yang akhirnya kita tidak tumbuh bagus. Pertumbuhan kita tuh kadang babingung. Tersendat-sendat. Makanya saudara itu tidak dilarang. Bilang tidak dilarang. Tidak dilarang untuk ikut kegiatan ini, kegiatan itu, kegiatan. Tapi dia sudah ingatkan. Kegiatan yang tidak membentuk manusia rohmu. Kekekalan di dalam kita. Belajar untuk turunkan. Dia punya tensinya itu kasih turun. Tidak perlu kita harus semua ini ikut, semua itu, semua. No. Kita ini bukan gereja-gereja program ini. Nih, katakan amin. Makanya kemarin jadi bilang, kalau saudara ikut yang anak-anak punya itu, ingat ya, tidak semua harus saudara ikut. Jangan GSJ Raja Damai punya program, saudara ikuti di sana. Saudara tahu kenapa mereka harus main dengan anak, semua tentang anak. Karena memang mereka punya visi itu begitu. Lebih banyak untuk melayani anak-anak. Fokusnya di situ. Kalau kita fokusnya bukan di anak-anak kecil. Kita fokusnya itu di dalam pendewasaan. Mau saudara orang tua, mau saudara pemuda, mau saudara anak-anak, semua harus press on to maturity. Jadi fokus kita sudah beda sayang. Jadi kalau mereka punya program segala macam, tidak perlu kita semua harus ada di sana. Yang penting-penting saja. Katakan amin. Kenapa begitu? Supaya anak-anak itu tidak terkontaminasi. Jangan karena anak saudara saja kalau terus dengar-dengar begitu, nanti datang saudara dengar di rumah Tuhan tanpa saudara sadar mulai tabrakan. Karena saudara terima di rumah Tuhan lain, nanti dengar di luar sana lain, datang lagi saudara mulai gelisah di sini. Betul ke tidak? Betul ke tidak? Makanya sangat penting saudara dengar dari rumah Tuhan. Katakan amin. Hoi. Jadi besok-besok kalau saudara ikut kegiatan, tanya saya. Kalau saya bilang jangan. Pergi baru saudara pergi. Tapi yang kemarin kan nasional. Tapi tidak semua nasional, nanti nasional tahun depan sendiri saja. Saudara itu main internasional. Saudara itu mau join atur kamu saja. Mau tahu kamu doa baru dia yang bikin status ke itu. Grup BPD sana baru nama naik, Raja Damai luar biasa. Padahal penuai ada berdoa sampai air ingus keluar situ. Pencitraan namanya. Stop. Maka saudara tidak bisa mendeteksi motivasi orang saja. Haleluya. Ini tugas saya untuk jaga benih itu. Saudara tahu tugas gembala itu menjaga domba-dombanya itu. Dari serigala-serigala itu. Lama-lama saudara tidak taat di rumah Tuhan. Kepala batu di rumah Tuhan. Haleluya. Nanti suruh dia datang sini supaya dorong bikin gerakan tambahan suruh duduk dengar firman, lama-lama saya protes banyak. Amin. Nanti kalau yang wilayah punya ikut, yang nasional punya silakan ikut, tapi bukan terus-terus. Nanti dia pun gerakan yang lain itu biar dong sendiri di sana. Kalau dari dulu juga tidak ikut kan, saudara tetap pintar dan cerdas. Cuma tinggal turun supaya ditambahkan gaya ini, gaya A, gaya U. Intinya adalah dewasa. Saudara dengar firman saja nanti saudara tidak tahu berdoa, omong kosong. Firman akan melatih saudara, Roh Kudus akan mengajari saudara. Pas saudara tidak tahu caranya bagaimana berdoa, tapi Roh Kudus akan menolong saudara.
Saudara nggak usah dengar itu nabi-nabi palsu di luar sana. Haleluya. Memang harus keras-keras sedikit, toh. Pelan-pelan tapi pelan-pelan pedas-pedas sedikit. Memang tugas saya itu menjaga saudara. Kalau saudara itu, nanti kalau saudara paling suka rajin ikut program di luar, giliran saudara mau didewasakan malas. Nah ini repot ini. Oh, di sini tidak banyak program, di sana boleh program, pindah sekalian di sana. Supaya kamu tinggal ikut program saya sampai tua di situ. Katakan amin. Enggak salah, tapi yang ditanamkan bukan doanya. Latih anak-anak dengar firman. Yang merubah orang bukan doa, yang merubah orang itu adalah firman. Makanya doa orang benar, maksudnya doa orang yang dikerjakan oleh firman. Baru kata-katanya sederhana tetapi sorga terbuka. Bukan kata-katanya yang pintar. Bilang amin. Jadi itu tersuka orang yang pemalas dengar firman, lama-lama orang bikin program segala macam itu farek. Memangnya kamu datang saya khotbah, lama-lama kamu tenang duduk tenang dengar sih, tidak toh, gelisah. Hei, haleluya, katakan amin. Jadi kalau saya lanjar kamu bukan berarti kamu bebas seperti burung merpati supaya enak kesana kemari. Haleluya. Berarti yang lain, yang kemarin jadi salah, enggak salah, tapi tahun depan tidak boleh. Nanti tahun berikut lagi. Perhatikan. Hai anakku, karena kamu aku apa? Menderita sakit bersalin lagi. Kira kita bicara ini, kasih nasihat orang itu mulut teralala. Lelah sayang, lelah. Lelah mulut, lelah otak, lelah hati. Bukan lelah hati ini menantikan. Lelah hati karena ini tuh. Ipa mata kenapa? Awas, ketara. Masuk angin. Tahun. Gatal. Atau mata itu adalah indera yang paling sensitif. Jadi itu harus dijaga. Paham? Bisa perhatikan, tugas orang tua itu. Saudara tahu ke orang sakit bersalin itu tidak gampang. Orang sakit bersalin itu sulit, saudara. Sakit. Betul? Orang tua sakit bersalin bukan tahan-tahan perut, tahan-tahan pantat. Bukan. Tapi dengan terus mengarahkan saudara. Supaya saudara itu tidak turun. Jangan lagi main di dimensi bumiwi, tapi terus mendongkrak saudara itu. Makanya bicara terus. Kadang agak marah-marah terus. Sampai saudara lain pikirannya tetapi master dengan saudara. Saudara tidak boleh turun. Harus didobrak naik. Katakan amin. Ya kalau tidak saya itu cuma, saudara mau saya jadikan pelayanan ini bisnis saja. Terserah kamu mau dewasa ke tidak, yang penting saya dapat uang, dapat kolektor, dapat segala macam. Kasih tinggal kamu mau apa, pingsan kamu apakah. Kalau cuma mau kembali seperti begitu, untuk apa saya capek-capek bicara, bikin kepala sakit saja. Oh mau datang, dia kamu mau apakah. Tapi tidak. No, kita sudah paham tujuan gereja itu apa. Tujuan kita di rumah Tuhan itu apa. Katakan amin. Saudara itu, membentuk manusia itu tidak gampang, saudara. Nah, tugas orang tua ini menjaga seperti ini. Menjaga benih yang sudah ada dalam diri saudara itu supaya apa? Dia harus bertumbuh, dia tidak mati. Tapi harus mengalami grow, harus mengalami pertumbuhan. Makanya Paulus bilang begini, hai anakku karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi. Sampai apa? Rupa Kristus. Sampai sifat-sifat Kristus, sampai kehidupan Kristus yang ada di dalam kita, yang di pasal 4 tadi ayat 6 itu, roh anaknya itu. Katakan amin.
Jadi sifat-sifat Kristus, rupa Kristus itu apa? Sifat-sifat Kristus, kehidupan Kristus itu menjadi apa? Menjadi nyata di dalam kamu, artinya menjadi realita. Maksudnya bisa dilihat. Hei, katakan amin. Jadi saudara ini diarahkan, dikerjakan di rumah Tuhan, dididik, dibentuk. Bukan untuk mengikuti mau orang tua, tidak ada. Tapi supaya mengikuti maunya Tuhan. Mengikuti kerinduannya Tuhan itu. Haleluya. Saya pikir orang tua rohani di atas kita itu tidak bicara-bicara terus. Bicara terus. Mungkin sudah lihat dia di Tommy toh. Bicara dari mimbar sampai turun meja makan tetap bicara. Apa saja bicara. Kotor dia bicara. Orang buang nasi sembarangan dia bicara. Kasih menyala kompor terkasih mati dia bicara. Lampu-lampu menyala sampai siang bolong tidak kasih padam bicara. Ya, kalau kamu tidak mengerti, orang tua rohani terlalu cerewet. Padahal bukan cerewet, kamu otak yang mandul. Makanya orang tua itu bicara. Jadi kalau orang tidak paham, hal-hal begini saya bicara. Kamar mandi kotor pun pace bicara. Lalu apakah itu? No, untuk kebaikan itu. Jadi bukan cuma bicara di mimbar, bicara firman turun sampai di kehidupan setiap hari. Orang di pastor itu makan, tak buang-buang, minum air di dispenser saja, tak sisa banyak di gelas-gelas itu pace marah di situ. Itu namanya pemborosan. Saudara tahu dari hal-hal kecil begitu. Jadi kamu kira firman itu cuma bicara batabas di mimbar saja supaya naik-naik surga cepat-cepat. Enggak. Itu pemborosan itu. Makanya kalau sudah tahu tidak kuat minum air 1 gelas, no, jangan tumpah air di galon itu 1 gelas. Setengah saja minum dulu, nanti kurang baru tambah lagi. Jangan 1 kali taruh penuh, baru minum terhabis, baru tinggal buang-buang saja. Jadi itu marah, perhatikan sampai ke hal-hal yang sedemikian. Mungkin saya di sini masih baik sedikit. Ya gitu. Katakan amin. Lihat apa di pastori Talamburan, pace bicara. Haleluya. Kalau mendengar firman ini mau membentuk dalam hal yang mana? Ya hal-hal seperti ini. Supaya rupa Kristus, kehidupan Kristus itu, katakan amin, itu bisa kelihatan di dalam kita ini. Menjadi realita di dalam kita ini. Nah, itu tugasnya orang tua rohani itu. Katakan yes. Makanya supaya benih Kristus dalam kita ini bertumbuh, maka orang tua akan menjaga ini. Termasuk yang tadi tidak membatasi saudara untuk kegiatan ini, enggak. Tapi orang tua itu menjaga, dia tahu. Dan saya percaya saudara semakin dewasa saudara akan tahu itu. Hal-hal yang boleh, hal-hal yang tidak perlu. Saya pun PGGP punya program terlalu banyak. Doa sudahlah, kerja bakti sudahlah, bikin ini sudahlah, itu sudahlah. Habis itu karena semua sibuk, tak ada yang datang mulai baku marah. Makanya jangan terlalu banyak bikin program. 1 saja tapi maksimal, daripada terlalu banyak-banyak. Semangat api Pantekosta mula-mula karena Roh Kudus tercurah hari ini. Terus mulai bikin sepakat program banyak-banyak. Jalan 1-2 kali, giliran setelah mampu kasih jalan lagi baru mulai. Katakan amin. Dan saudara sejak punya rumah Tuhan ini semua program-program terlalu banyak itu dipangkas. Kalau sudah dipangkas, saudara jangan ambil banyak-banyak lagi. Pilih-pilih saja. Kalau saudara pilih mangga masak jatuh itu pilih saja mangga-mangga yang berkualitas saja. Apalagi dari Yesner ke sini kan jauh. Biayanya mahal. Jadi pilih yang sesuai saja. Haleluya. Katakan amin. Jadi ini saudara, dijaga supaya benih di dalam kita itu bertumbuh. Katakan yes. Dijaga dari apa? Semburan-semburan. Katakan semburan-semburan. Saudara lihat. Galatia 4 ayat 12, mulai ayat 12 dulu. Saudara mundur dulu ayat 12. Nah, ini Paulus mengingatkan kepada anak rohaninya. Tugas orang tua itu mengingatkan, menjaga memang. Enggak gampang saudara, menjaga.
supaya saudara itu tidak terkontaminasi. Aku meminta kepadamu saudara-saudara, jadilah sama seperti aku pun telah apa? Menjadi sama seperti kamu dulu, maksudnya. Pernah ada di posisi itu. Belum pernah ku alami sesuatu yang tidak baik dari. Perhatikan terus. Ayat 13. Kamu tahu bahwa aku pertama kali telah memberitakan Injil kepadamu oleh karena aku sakit apa? Jadi orang tua rohani jemaat Galatia, orang tua rohaninya Timotius ini orang yang secara fisik tidak sempurna. Sakit-sakitan. Kurang sempurna fisiknya, tubuhnya. Nah, sudah perhatikan. Paulus itu tidak begitu sempurna. Agak kentok sedikit. You know kentok? Pincang sedikit. Dan kemudian secara fisik tubuh agak sakit. Nah, perhatikan. Terus. Sungguh pun demikian keadaan tubuhku itu walaupun sakit secara fisik tidak sempurna itu. Saudara bersyukur dapat orang tua rohani ganteng kayak Brad Pitt begini. Punya mama rohani kayak Meriam Bellina begini. Bukan Meriam Bambu. Meriam Bellina. Tapi kalau saudara dapat orang tua rohani yang fisiknya tidak sempurna, wah, yang ada saudara lebih kepala batu ke apa. Tapi jemaat Galatia ini orang termasuk orang aner kepada orangnya Tuhan. Jadi kalau saudara aner kepada orangnya Tuhan jangan lihat fisiknya. Katakan yes. Saudara aner karena orang ini membawa kehidupan. Membawa legasi, membawa warisan. Perhatikan. Sungguh pun demikian keadaan tubuhku itu yang merupakan pencobaan bagi kamu. Bah, kalau orang cuma lihat fisik ini dong sulari. Haleluya. Namun kamu tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang hina. Dan yang apa? Berarti penyakitnya yang diderita Paulus ya. Ya mungkin tertahu, mungkin agak kaskado sedikit ya. I don't know. Tapi perhatikan ini. Tetapi kamu telah menyambut aku sama seperti menyambut seorang. Wow, itu betapa anernya kepada orangnya Tuhan itu. Katakan amin. Sama seperti menyambut seorang malaikat Allah. Kenapa? Karena Paulus itu dia membawa dimensi kerajaan Allah, membawa dimensi apostolik itu, membawa firman-Nya memerdekakan itu, membawa roh dan kehidupan. Itu yang dilihat oleh jemaat, oleh anak-anak rohaninya. Mereka tidak melihat fisiknya ini. Haleluya. Malahan sama seperti menyambut Kristus Yesus. Taat kepada orang tua rohani itu saudara taat kepada Yesus Kristus. Saudara menghormati orang tua rohani itu saudara lagi menghormati Tuhan yang tidak kelihatan. Katakan amin. Ini bukan saya yang bilang, ini Paulus yang bilang. Saudara tahu baca toh? Baca sendiri sudah baru pikir sendiri. Itu baca yang bicara saya. Nah, kalau tahu baca. Sama seperti menyambut seorang malaikat Allah, malahan sama seperti menyambut apa? Artinya jemaatnya, anak-anak rohani jemaat yang menyambut Paulus itu, apa adanya itu sama dengan mereka menyambut. Jadi hormat mereka kepada Kristus yang tidak kelihatan itu dibuktikan dengan apa? Menghormati Paulus. Yang kelihatan walaupun secara fisik ada kurang di sana. Paham gak? Terus. Kata hormat ini berarti mereka aner, mereka tunduk. Mereka melayani Paulus itu. Bukan melayani pribadinya. Tapi melayani di dalam pelayanan yang Paulus kerjakan itu. Betapa bahagianya kamu pada waktu itu. Dan sekarang, di manakah bahagiamu itu? Berarti ada perubahan di sini. Dulu mereka luar biasa. Tapi kemudian mereka mulai turun di sini. Ini yang kemudian Paulus sebagai master builder itu, sebagai seorang bapak, seorang pembangun, menyadarkannya. Haleluya. Tetap betapa bahagianya kamu pada waktu itu. Ketika benar-benar mereka itu tulus, benar-benar mereka itu strong. Ketika benar-benar mereka, benar-benar hati mereka itu untuk Tuhan, itu mereka luar biasa.
Tapi kemudian orang tua rohani Paulus itu dia merasa frekuensi mereka ini mulai melenceng. Mereka tuh mulai turun. Katakan amin. Bukan pengetahuannya yang turun, tapi kehidupannya. Mereka tidak mampu menghidupi yang sesuai dengan pengetahuan itu. Itu yang kemudian mulai disadarkan oleh Paulus. Katakan amin. Betapa bahagianya kamu pada waktu itu. Dan sekarang di manakah bahagiamu itu? Sekarang di manakah semangatmu itu? Di manakah cintamu itu? Di manakah cinta mula-mulamu itu? Di manakah kerajinanmu itu? Di manakah api Pantekosta itu? Apakah sudah tinggal asap-asap saja? Hai, haleluya. Ini yang kembali diingatkan. Katakan amin. Tugas orang tua ini sudah. Jadi kalau dia dengan mau mengingatkan saudara, jangan marah. Kami ingatkan saudara karena tanpa anak-anak itu semangat-semangat sampai tersadar bahwa hal-hal kecil ini mereka mulai abaikan. Ini yang kembali disadarkan. Katakan amin. Di manakah bahagiamu itu? Karena aku dapat bersaksi tentang kamu. Bahwa jika mungkin kamu telah mencungkil matamu dan memberikannya kepadaku dulu. Saya tahu ingat awal-awal di aliansi itu bukan luar biasa. Rasa-rasanya no time untuk yang lain. Hari Rabu itu sama dengan hari Minggu. Sekarang hari Rabu benar-benar parah. Orang-orang ini tersangkut di mana semua. Mulai ada perbedaan hari Rabu itu hari biasa. Hari Minggu saja baru Tuhan hadir. Firman luar biasa. Hari Rabu tidak. Saudara mulai entengkan hari-hari ibadah yang lain. Saudara cuma utamakan hari Minggu saja. Padahal saudara tidak tahu semua hari itu adalah harinya Tuhan.